Presiden Joko Widodo telah secara resmi melantik Dewan Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan untuk periode 2021-2026 pada Senin 22 Februari 2021. Pelantikan direksi baru ini diharapkan dapat mengantarkan BPJS Kesehatan ke arah yang lebih baik lagi. BPJS Kesehatan merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan yang pantas kepada masyarakat. Namun pada praktiknya, BPJS Kesehatan kerap mendapat tantangan saat tata pelaksanaannya, terutama dalam masalah administrasi. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan diharapkan diikuti dengan perbaikan layanan agar bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Ahmad Yuryanto yang dilantik sebagai Ketua Dewan Pengawas berjanji BPJS Kesehatan akan beroperasi sesuai fungsinya. Ahmad Yuryanto mengakui kalau tantangan untuk BPJS Kesehatan semakin besar. BPJS Kesehatan ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk membangun sistem kesehatan, membangun kesehatan secara nasional. Untuk itu tentunya kami akan melanjutkan apa yang telah dilaksanakan oleh pengurus sebelumnya, tentunya dengan bekerja lebih keras lagi karena tantangan yang kita hadapi ke depan tidak semakin ringan, tantangan yang kita hadapi semakin kompleks, bukan saja terkait dengan penyakit pandemi yang sekarang kita hadapi, tetapi juga memang permasalahan kesehatan secara mendasar kita masih memiliki banyak pekerjaan. BPJS Kesehatan diharapkan dapat menjadi solusi bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, BPJS Kesehatan telah resmi memiliki direksi dan dewan pengawas baru untuk periode 2021 hingga 2026. Sejumlah tantangan telah menanti untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas BPJS Kesehatan. Direksi yang baru dituntut agar pelayanan BPJS Kesehatan bisa efektif dan efisien, sehingga masyarakat bisa merasakan peran pemerintah ketika ingin mendapatkan layanan kesehatan. Untuk membahas mengenai upaya peningkatan kualitas dan layanan BPJS Kesehatan, kami sudah terhubung dengan anggota Komisi 9 DPR, Pak Rahmat Handoyo. Halo, selamat siang Pak Rahmat. Selamat siang Mbak Yuli, apa kabar? Salam sehat selalu. Baik, salam sehat selalu Pak Rahmat. Sebelum kita mulai dialog kita Pak Rahmat, kita akan lihat pernyataan dari Direktur Utama BPJS Kesehatan yang baru, Pak Ali Gufron Mukti, setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Tentu kami jajaran direksi ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kepercayaan yang diberikan dan juga kepada pengurus yang telah luar biasa meningkatkan akses BPJS Kesehatan, dan kita lihat memang utilization rate-nya naik secara tajam, dan kami juga ingin meningkatkan dan fokus kepada kualitas layanan, sehingga kualitas akan meningkat, keseluruhan dari customer journey akan kita tingkatkan dengan inovasi teknologi, interface, sistem informasi, sehingga antrian tidak lagi sekitar 6 jam tapi bisa lebih cepat. Nah, yang kedua kita ingin meningkatkan bagaimana kepesertaan, dan yang ketiga kita ingin memiliki rasa engagement, keterlibatan semua pihak, baik dari pusat, daerah, asosiasi, pengamat. Ya pemirsa, sebelum kita mulai dialog kita juga ada pernyataan dari Presiden Joko Widodo saat ini dari konferensi kesehatan terkait dengan pandemi COVID-19. Hasilnya, Indonesia adalah termasuk negara pertama di Asia Tenggara yang telah memulai vaksinasi sejak Januari 2021. Proses vaksinasi nasional terus bergulir sampai saat ini, dan saya berharap proses vaksinasi ini terus dan dapat rampung pada akhir tahun ini. Ini memang tantangan yang berat, namun kita akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai target tersebut. Selain mengamankan vaksin untuk kebutuhan nasional, kita juga bergerak di tataran multilateral, berkontribusi melalui institusi-institusi internasional. Indonesia adalah salah satu co-chairs dari
COVAX AMC Engagement Group sudah menjadi tekad Indonesia untuk mengamankan akses vaksin bagi kebutuhan nasional, namun selalu berupaya untuk berkontribusi bagi negara-negara lain, bagi dunia. Oleh karena itu, pentingnya kesetaraan akses terhadap vaksin bagi semua negara terus saya bawakan sampai di tingkat PBB. Hadirin yang saya hormati, ketersediaan vaksin bukan berarti menyelesaikan masalah. Kita tetap harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan terus melakukan testing, tracing, dan treatment. Pemerintah Indonesia saat ini mengedepankan strategi penanganan berskala mikro dengan melibatkan unit sosial komunitas yang paling bawah, yaitu RT dan RW. RT dan RW juga dilibatkan dalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak. Dengan pola penanganan berskala mikro, saya meyakini kurva laju penambahan kasus baru akan dapat ditekan. Dan masyarakat juga mendapatkan pelayanan bantuan yang diperlukan. Hadirin yang saya muliakan, tahun 2021 adalah momentum untuk bangkit. Tahun untuk menjawab berbagai peluang. Tahun untuk bertransformasi menjadi kekuatan baru. Dunia harus terus memperkuat kerjasama untuk menyelesaikan permasalahan bersama dan bangkit bersama. Saya rasa itu hal penting yang dapat saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, International Conference on Tackling the COVID-19 Pandemic, Health, Economics, Diplomacy, and Social Perspectives, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, His Excellencies Insinyur Haji Joko. Ya, itu dia pemirsa pernyataan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Konferensi Internasional Pandemi COVID-19. Kita kembali ke dialog kita. Saat ini telah bergabung bersama kami Pak Rahmat Handoyo, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDIP. Pak Rahmat, direksi baru BPJS harusnya menjadi harapan baru juga untuk masyarakat, bukan begitu Pak Rahmat? Saya kira pertama tentu saya mengucapkan selamat ya atas terpilihnya direksi BPJS maupun pengawas. Ini adalah satu harapan baru, semangat baru terhadap ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dalam hal ini BPJS. Saya kira kita ada harapan ya, kita semua berharap dengan adanya jajaran baru semuanya, manajemen baru, tantangan tadi yang disampaikan oleh Dirut, Prof. Ali Gufron, yang paling utama adalah bagaimana meningkatkan kualitas. Harus kita kawal bagaimana meningkatkan kualitas itu, Mbak Yuli. Ya. Pak Rahmat, apa saja catatan dari Anda terkait dengan pelaksanaan pelayanan BPJS selama ini? Ya, sebelum situ saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya jajaran direksi baru ini dapat kado ya, tanda petik ya, dapat warisan, likuiditas yang selama ini menjadi keluhan, selalu defisit, begitu masuk menjadi direksi baru dan pengawas baru, ada likuiditas yang dana segar, nggak main-main, nggak tanggung-tanggung, 18,7 triliun. Nah, ini menjadi salah satu modal dasar bagaimana untuk meningkatkan kualitas yang disampaikan oleh Pak Dirut. Perlu saya sampaikan bahwa masyarakat kita semua menyampaikan bahwa selama ini yang menjadi keluhan-keluhan yang dari pelayanan kesehatan menjadi salah satu kunci, bahwa kelambanan lah yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat, kemudian antrian yang berjam-jam lah, bahkan tadi disampaikan sampai 6 jam lebih gitu ya. Kemudian juga birokrasi yang lamban, terlalu bertele-tele, ini menjadi kata kunci bagaimana untuk dijawab oleh direksi baru lagi, direksi yang akan datang ini, yang sudah dilantik ini. Saya kira yang disampaikan tadi, yang disampaikan oleh Pak Dirut itu kita yakin akan bisa dengan kolaborasi antara manajemen baru dengan pengawas, kemudian juga fungsi pengawasan yang dari DPR Komisi 9 yang ketat, saya kira harapan itu akan bisa terwujud. Nah, saya menjadi kata kunci Mbak Yuli, bahwa saya berharap bagaimana direksi baru nanti di samping meningkatkan kualitas pelayanan,
kita juga mengharapkan saudara-saudara kita, pekerja kita yang belum menjadi peserta BPJS itu mau gabung menjadi kepesertaan BPJS. Itu akan mau kalau pelayanan itu juga semakin baik. Kalau pelayanan semakin baik, saya percaya kok saudara-saudara kita yang belum menjadi anggota peserta BPJS maupun para pekerja perusahaan yang banyak karyawannya pasti akan dengan sadar akan menjadi anggota BPJS. Dan saya percaya, yakin manajemen ini di bawah Prof. Ali akan bisa membawa BPJS yang akan lebih baik begitu, Mbak Yuli. Aspek-aspek apa saja nih yang harus ditingkatkan dari BPJS ya? Aspek nyata Pak, supaya masyarakat yang belum bergabung dengan BPJS bisa juga bergabung dengan BPJS kemudian dan merasakan bagaimana pemerintah ikut serta dalam menjamin kesehatan masyarakat. Saya harus akui ya bahwa ketika kita berkunjung ke rumah sakit, seolah-olah bahwa yang kita rasakan, yang kita batinkan begitu masuk rumah sakit, peserta BPJS itu adalah antrinya begitu panjang. Oke. Seolah-olah menjadi anak negeri yang kelas 2 gitu. Ya. Nah, tidak boleh. Bahwa itu begitu peserta BPJS itu adalah hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi bahwa negara hadir dalam rangka menjamin kesehatan setiap warga negara. Dalam bentuk apa BPJS itu? Nah, ketika BPJS yang dirasa saat ini masih birokrasinya panjang, bertele-tele, kemudian yang paling nyata itu begitu antri, Mbak. Ya. Antri itu begitu panjangnya luar biasa sehingga jadi sehingga ketika ada warga saudara kita yang mau jadi gabung BPJS, nanti kita antrinya lama, birokrasinya lama, panjang, dipingpong. Nah, ini menjadi keterpaksaan bagi saudara kita yang mendapatkan atau kurang mampu dari sisi ekonomi untuk masuk ke BPJS gitu loh. Sehingga kita harapkan nanti ke depan bahwa nanti akan adanya kelas standar ya, kelas sama ya, tidak ada kelas, sehingga meskipun tidak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, saya harapkan Prof. Ali juga tetap akan meningkatkan kualitasnya dengan cara apa? Meningkatkan dengan cara sistem terintegrasi dengan teknologi informasi lah. Dengan cara apa? Saya kira rumah sakit yang wajib menyiapkan sistem informasi tatkala bekerja sama dengan BPJS. Jadi ketika sudah mendaftarkan jam 9 pagi, nggak perlu hadir jam 7 pagi gitu ya. Nah, ini salah satu bagaimana mengintegrasi teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, selama ini Mbak Yuli yang menjadi keluhan utama adalah pelayanan. Pelayanan yang lamban, pelayanan yang lama, pelayanan yang birokrasi yang bertele-tele, yang dipingpong, ini yang tidak boleh terjadi lagi. Karena hak warga negara, hak setiap penduduk dalam rangka mendapatkan kualitas layanan kesehatan, dan itu pemerintah hadir melalui BPJS. Ketika masyarakat menyampaikan bahwa kualitas BPJS masih dirasakan perlu atau kurang yang diharapkan, saya kira dengan adanya surplus yang 18,7 triliun, kemudian juga darah segar, manajemen baru, pengawasan baru, saya kira percaya bahwa itu akan bisa dijawab oleh manajemen baru dalam rangka meningkatkan kualitas. Tinggal kita support dan kita tunggu aja gitu, Mbak Yuli. Baik. Kalau kita ambil contoh Pak, misalnya antrian, kemudian ada mengoper pasien lah seperti itu ya. Padahal misalnya sangat butuh saat itu untuk pelayanan kesehatan. Nah, ini tuh apa yang salah? Apakah memang koordinasi dengan rumah sakitnya kah, SDM-nya kah, atau dari sisi manajemen apa Pak? Ya, itu tadi bahwa BPJS ke depan harus tegas. Ketika siapapun warga negara peserta BPJS yang membutuhkan pelayanan kesehatan, sakit misalnya, tidak boleh apapun alasannya, rumah sakit tidak boleh menolak dengan alasan penuh, dengan alasan yang lain, ketika dicek ternyata masih terisi. Nah, ketika ditemukan itu, BPJS juga harus tegas, putus itu hubungan dengan kerjasama dengan BPJS. Kenapa? Mohon maaf, kalau harus kita akui data statistik, hampir 50% kontribusi pelayanan kesehatan rumah sakit swasta maupun negeri Indonesia itu mayoritas adalah BPJS. Ketika sudah kerjasama BPJS juga diwajibkan rumah sakit itu harus memberikan pelayanan dalam bentuk standar yang sudah ditetapkan oleh BPJS itu sendiri. Kalau ternyata mereka tidak mengikuti standar yang disampaikan, yang ditetapkan oleh BPJS, saya kira ya sah saja ketika BPJS itu memutus hubungan dengan rumah sakit. Kalau ada ancaman itu nyata, saya kira kerjasama
yang diharapkan antara BPJS dengan rumah sakit, apa yang diharapkan pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat akan tercapai. Mau tidak mau, rumah sakit akan memenuhi keinginan standar yang sudah ditetapkan oleh BPJS. Itu tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Yuli, ketika rumah sakit itu ditolak suatu rumah sakit, kemudian dirujuk kepada rumah sakit, ada beberapa yang menolak, kasihan gitu. Belum sampai sempat selesai mendapatkan rujukan, saudara-saudara kita ada yang tidak tertolong. Nah, ini tidak boleh terjadi. Sehingga saya berharap manajemen rumah sakit ini benar-benar dipegang teguh dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan itu menjadi kata kunci, menjadi pidato pertama, statement pertama, meningkatkan kualitas, dan saya yakin kalau kita kawal dan itu akan bisa terpenuhi dengan harapan ekspektasi rakyat. Saya kira begitu. Nah, beberapa waktu lalu juga sempat ada keluhan dari rumah sakit soal keterlambatan pembayaran seperti itu. Apakah ini juga harus menjadi catatan bagi BPJS, Pak Rahmat? Ya, kita harus pahami kenapa dulu terlambat pembayaran klaim BPJS kepada rumah sakit ya, karena memang beberapa waktu lalu itu kan mengalami defisit anggaran. Nah, sekarang kan tidak ada alasan lagi, dan saya lihat disampaikan oleh direksi yang hampir ketika mau turun itu ya, bahwa semua kewajiban BPJS kepada rumah sakit sudah diselesaikan. Artinya sudah tidak menjadi soal lagi. Tidak boleh ada alasan lagi ketika pelayanannya lamban, rumah sakitnya kemudian ternyata memimpongkan, menganakduakan saudara kita yang menjadi peserta BPJS, yang mereka sudah selesai dibayar semua kewajiban, jadi tidak ada alasan. Artinya apa? Begitu mereka lamban, tidak mengikuti prosedur, ya sudah, BPJS kita putus hubungannya dengan rumah sakit. Artinya apa? Mereka mau tidak mau pasti akan mengikuti, karena 50% lebih pelayanan pendapatan dari rumah sakit swasta dan kebanyakan itu hampir mayoritas dari BPJS, kerjasama dengan BPJS. Artinya apa? Kalau sudah ketergantungannya dengan BPJS, mereka juga harus support, harus mendukung kerjasama dengan BPJS, karena BPJS adalah wakilnya rakyat dalam hal ini dari pemerintah gitu, dalam rangka untuk melayani hak dasar kesehatan gitu, Mbak. Jadi saya kira tidak perlu diragukan, tidak perlu ada yang perlu dikhawatirkan lagi ketika rumah sakit akan terlambat klaim pembayaran karena sudah diselesaikan. Baik. Untuk direksi yang lama begitu. Baik, ketegasan diperlukan bagi BPJS untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kita masih akan lanjut usai jeda, Pak Rahmat. Pemirsa tetaplah bersama kami di Landstalk.